Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak yang hebat. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan penuh semangat dalam belajar ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai panas dan perpindahannya. Tahukah kalian, setiap hari kita akan selalu berhubungan dengan panas. Panas atau kalor dihasilkan oleh sumber energi panas. Matahari adalah sumber energi panas terbesar yang ada di dunia ini. Selain matahari, ada juga api, listrik, panas bumi. Juga ada panas yang berasal dari benda yang saling bergesekan. Kalor, atau biasa juga yang disebut dengan energi panas, adalah energi atau tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh benda satu ke benda lainnya. Perpindahan panas tersebut yang kita ketahui ada 3 ya. Apa saja? Masih ingat? Ya, betul. Ada perpindahan panas secara konduksi, ada perpindahan panas secara konveksi, dan ada perpindahan panas secara radiasi. Nah, pertama kita akan membahas tentang perpindahan panas secara konduksi. Nah, apa sih perpindahan panas secara konduksi itu? Perpindahan panas secara konduksi atau yang lebih dikenal dengan perpindahan panas secara hantaran adalah perpindahan panas atau kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat, contohnya pada besi. Nah, ketika besi dibakar, itu ujung satunya terbakar, sedangkan ujung yang lainnya tidak. Tetapi, ketika ujung yang tidak terbakar dipegang, akan terasa panas. Hal itu membuktikan bahwa panas dari ujung yang satu yang terbakar berasal dari api dihantarkan melalui batang besi tersebut ke ujung yang satunya. Namun, besinya tidak berubah. Nah, itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Selanjutnya adalah perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi biasa juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa ini terjadi pada zat cair atau gas. Zat yang menerima kalor akan memuai atau lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Contoh dari peristiwa konveksi ini adalah ketika kita merebus air. Mula-mula panas yang berasal dari bagian bawah panci memindahkan panasnya ke air yang berada di bagian bawah. Kemudian lama-kelamaan ia akan bergerak naik. Panas yang dihantarkan oleh air diikuti juga oleh perpindahan air tersebut. Perpindahan panas secara konveksi selain terjadi pada perebusan air, juga terjadi pada terjadinya angin darat dan angin laut. Udara yang panas bergerak ke daerah yang mempunyai udara yang dingin. Terjadilah udara yang bergerak akan menyebabkan angin. Dan yang terakhir adalah perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Berbeda dengan konduksi dan konveksi, radiasi tidak memerlukan zat perantara untuk memindahkan kalor atau panasnya. Sedangkan contoh dari radiasi adalah perpindahan panas dari matahari sampai ke bumi. Panas atau kalor dari matahari tidak bisa dihantarkan secara konduksi ataupun konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak memungkinkan terjadinya penghantaran kalor. Selain itu, ada contoh yang lain selain perpindahan panas dari matahari dan bumi pada proses radiasi. Proses radiasi juga terjadi pada saat kita menaruh tangan kita dekat dengan api. Ketika api menyala, kita mendekatkannya. Tangan kita tidak mengenai api, tapi merasakan panasnya. Itu juga termasuk salah satu contoh dari proses atau perpindahan panas secara radiasi.
tinggi rendahnya atau derajat panas yang ada pada sebuah benda itu dikenal juga dengan suhu. Suhu bisa diukur menggunakan alat yang biasa kita sebut dengan termometer. Semakin tinggi kalori yang terkandung dalam sebuah benda, maka semakin tinggi suhunya. Satuan atau skala dari termometer sebenarnya adalah Kelvin. Namun, di Indonesia, satuan atau skala yang sering dipakai adalah Celsius. Selain Kelvin dan Celsius, ada juga skala termometer yang lain, seperti contohnya Fahrenheit yang sering dipakai di negara Amerika dan Reaumur. Benda yang dialiri oleh panas bisa mengalami pemuaian. Apa itu pemuaian? Nah, pemuaian adalah bertambah panjangnya, bertambah lebarnya, bertambah luasnya, atau juga bertambah isinya dari sebuah benda karena terkena oleh panas atau kalor. Pemuaian bisa menyebabkan masalah pada beberapa hal, misal pada rel kereta api. Bila memuai, besi akan memanjang dan bisa mengakibatkan terjadinya besi yang membengkok karena kelebihan panjangnya. Sehingga akan membahayakan kereta api bila akan melintasinya. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah jarak sedikit agar terdapat ruang untuk besi rel mengembang saat terjadi pemuaian karena panas dari sinar matahari. Selain itu, kabel listrik juga dipasang agak kendur. Karena ketika siang panas, pemuaian kabel akan menyebabkan kabel menjadi lebih panjang dan menjadi lebih kendur. Namun, ketika malam hari kabelnya dingin, kabelnya akan menjadi kencang. Hal tersebut bisa berbahaya kalau kabelnya terlalu kencang, akan menyebabkan kabelnya putus. Jadi, harus disetting atau disetel agar kabelnya tidak terlalu kencang saat dingin. Juga contoh yang lain pada bingkai kaca pada jendela. Dibuat memang agak berongga kalau kalian pernah memegang jendela kaca tersebut. Kenapa dibuat seperti itu? Karena apabila kaca mengalami pemuaian karena panas dari sinar matahari, kaca akan mengembang. Dan apabila saat kaca dingin, setelan itu sudah ngepres atau pas, ketika dia panas mengembang, maka kacanya bisa pecah. Karena itu dibuat agak berongga agar menghindari kaca pecah ketika terjadi pemuaian. Demikian materi kita tentang panas dan perpindahannya. Semoga berguna untuk kalian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.